Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke bagian wakaf. Kita rinci masalah wakaf. Setelah kita merinci tadi masalah zakat, kita sekarang merinci masalah wakaf. Wakaf itu kalau dilihat dari jenisnya terbagi menjadi 4 jenis. Wakaf terbagi menjadi 4 jenis. Ada yang namanya wakaf ikhtibari, ada yang namanya wakaf idtirari, ada yang namanya wakaf intizari, ada yang namanya wakaf ikhtiyari. Apa itu ikhtibari, idtirari, intizari, dan ikhtiyari? Wakaf ikhtibari adalah berhentinya qari pada kata-kata tertentu saat pengujian atau pembelajaran. Makanya ada juga yang menyebutnya wakaf ikhtibari atau wakaf ta'limi. Ada juga yang memisahkan ikhtibari kalau ujian, ta'limi kalau belajar. Begitu ya, tapi intinya itu juga. Intinya adalah bukan dalam rangka tilawah, tapi dalam rangka ujian atau belajar. Ikhtibari atau ta'limi. Misalnya apa? Misalnya menguji cara wakaf dari sisi tajwid, atau menguji muridnya ini sudah tepat belum memilih tempat wakafnya, cara wakafnya, dan lain sebagainya. Intinya untuk menguji apakah muridnya tersebut telah memahami cara wakaf yang benar atau belum. Ini adalah wakaf ikhtibari. Yang namanya wakaf ikhtibari atau ta'limi, hukumnya boleh berhenti dimanapun sesuai dengan permintaan penguji. Jadi antum nggak boleh protes sama penguji. Oh, Syekh, nggak boleh berhenti di sini. Ini wakafnya wakaf qobi. Enggak. Syekhnya pengen tahu antum bener nggak cara baca antum berhenti di sana. Jadi boleh berhenti dimanapun. Jaiz. Hukumnya jaiz. Yang penting antum paham kapan bisa, kapan tidak bisa. Dilihat dari apa? Dilihat dari rasm. Kalau dua kata ditulis nyambung, maka tidak boleh berhenti pada kata pertama. Kalau dua kata ditulis terpisah, maka boleh berhenti pada kata pertama. Misal, innama tu'aduna la'at. Boleh nggak berhenti di in? Inna ma tu'aduna la'at. Boleh nggak berhenti di in? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena inna dan maknya terpisah. Karena inna dan maknya terpisah. Tapi kalau inna maknya disambung, maka nggak boleh berhenti di in. Berhenti di mana? Di ma. Itu maknanya. Maksud dari penulisan rasm berpengaruh. Jadi ada dua kata yang ditulis bersambung, ada dua kata yang ditulis terpisah. Haitsuma. Tergantung. Lihat rasmnya. Makanya dalam Muqaddimah Jazariyah ada bab al-maqtu' wal mausul. Menjelaskan apa itu? Menjelaskan dua kata yang ditulis bersambung atau dua kata yang ditulis terpisah. Begitu, ya. Tapi maqtu' mausul dibaca sendiri insya Allah bisa. Karena tidak ada teori yang detail di sana. Intinya hanya menyebutkan kata-katanya saja. Ini adalah wakaf ikhtibari. Contoh, dua kata yang ditulis terpisah. Secara hafalan, Allah kan secara pelafalan kan Allah seperti gak ada nunnya ya. Allah berhentinya di an atau di la nih. Nah, kalau lagi ujian begitu. Berhenti di lafaz Allah di an atau di la. Misalnya antum lagi baca Allah ilaha illahu. Berhenti di an atau di la ya? Berhenti di an atau di la ya? Nah, itu harus tahu. Itu harus tahu. Mimma. Berhenti di min atau di ma nih? Berhenti di min atau di ma nih? Ah, begitu. Ya. Kalau lihat mushafnya ya gampang, pasti ketahuan. Ini konteksnya kalau lagi hafalan tentu saja. Amma. Wah, di an atau di ma-nya berhentinya? Begitu. Ini adalah wakaf ujian. Contoh yang bersambung. Ya ayyuha. Semua ya dan semua ha ya. Ini nyambung. Maka tidak boleh berhenti di ya. Tidak boleh berhenti di ha. Karena ini sudah bersambung walaupun dia sebetulnya dua kata. Walaupun dia sebetulnya dua kata. Ya dengan ayyuha ini dua kata. Secara tulisan muttasil, tapi secara hukum munfasil. Muttasil rasmi,
munfasil hukmi. Ini juga sama. Secara tulisan hak dengan antum muttasil, tapi secara hukum munfasil. Demikian pula haula. Maka ketika kita menghadapi wakaf ikhtibari, kita mesti memahami kapan bisa, kapan tidak bisa wakaf. Contoh, wakaf ikhtibari. Contoh, coba berhenti di wayada'u. Gimana caranya? Wayada', misalnya begitu. Berhenti di du'aahu. Ini buat pemula ya biasanya kalau gini. Berhenti di yuridni. Yuridin. Berhenti di saufa yu'ti. Berhenti di yu'ti. Gimana? Wa saufa yu't. Misalnya begitu. Berhenti di nunji. Nunji. Misalnya begitu. Ini adalah beberapa contoh wakaf ikhtibari. Yang kedua, idtirari. Idtirari adalah wakaf yang disebabkan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Entah itu bersin, kehabisan napas, letih, lupa, menangis, atau sebab-sebab lain. Pokoknya di luar kemampuan kita. Maka kalau seperti ini boleh berhenti dimanapun. Boleh berhenti dimanapun ya, karena lupa, masa pas lupanya itu misalnya belum selesai kalimat ya, sudah lupa mau gimana lagi, orang lupa kok. Nggak bisa dipaksakan. Atau misalnya habis napas ya sudah, habis napas mau digimanain lagi. Nggak bisa dipaksakan begitu ya. Nangis misalnya saking khusyuk tadabbur, ya sudah, nggak apa-apa berhenti dulu. Yang penting nanti ketika antum berhenti pada tempat tertentu tersebut, langsung memilih tempat terbaik untuk mulai. Jangan langsung maju, begitu. Lihat-lihat dulu. Kalau memang berhentinya pas di akhir kalimat, ya sudah, lanjutkan bacaan. Tapi kalau pas antum berhenti itu ternyata masih di tengah kalimat, tengah lafal, bahkan lafadznya itu masih buruk maknanya, maka silakan pilih beberapa kata sebelumnya. Berapa kata milihnya? 1 kata, 2 kata, 3 kata, 4 kata, 5 kata. Tergantung makna. Nggak bisa kita menentukan 1 kata. Kan ada di buku-buku tajwid itu ya. Maka kembali ke 1 atau 2 kata sebelumnya. Nggak bisa. Bahkan bisa jadi ke 5 kata sebelumnya. Ya, bahkan bisa jadi ke 5 kata sebelumnya. Atau bahkan bisa jadi langsung baca setelahnya. Kalau memang maknanya sudah sempurna. Terus ada nggak ciri-cirinya? Misalnya mulainya dari wa kah, dari fa kah, dari thumma kah, dari fi kah? Nggak bisa. Tidak bisa. Memang secara umum ada yang bisa, tapi nggak semuanya bisa. Ada sebagian orang juga kan bilang, udah kalau susah dari illa misalnya. Nggak bisa semuanya begitu. Walaupun ada yang bisa memang betul, tapi nggak bisa diterapkan di seluruh Al-Quran. Makanya patokannya kembali kepada makna. Udah yang paling gampang itu belajar bahasa Arab dari sekarang. Belajar tafsir dari sekarang. Udah itu. Solusi paling memungkinkan, mumpung masih muda. Ya. Ini wakaf idtirari. Wakaf berikutnya adalah wakaf intidhari. Intidhari itu wakaf nunggu. Nunggu apa? Nunggu baca jamak. Kalau misalnya antum ingin membaca beberapa riwayah, beberapa qiraat, atau beberapa jalur, maka antum kadang-kadang wakaf di satu tempat tertentu, kemudian antum mengulang di tempat itu saja. Ya. Misalnya, ingin jamak tariqah. Jamak tariq itu jamak jalur di Imam Hafs. Di Imam Hafs itu misalnya baca mad muttasil ada 4, ada 5, ada 6. Antum kemudian baca surat Al-Baqarah. Pas ayat yang apa enak? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di sini 2. Berarti misalnya berhenti di ulaik nih. Berhenti di ulaik ini kan sebetulnya maknanya belum sempurna ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaik. Tanggung ini sebetulnya secara makna kan lanjutin aja. Tapi karena kita mau jamak boleh berhenti di situ. Diulang lagi. Yang 5 harokatnya berarti ulaik dari awal. Terus berhenti di ulaik yang tadi, kemudian yang ke-6-nya, yang 6 harokatnya.
Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, berhenti di ulaik ini sebetulnya secara makna belum tuntas. Kalau ikhtiari kurang baik dia. Karena belum selesai maknanya. Seperti itu, ya, karena belum selesai maknanya. Tapi karena dia mau jamak, maka boleh berhenti di sana. Seperti itu. Karena dia mau jamak, maka boleh berhenti di sana. Atau kalau misalnya yang ulaiknya di awal saja. Ada nggak? Yang ulaiknya di awal aja. Yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Misalnya kita wakaf situ ya. Yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Misalnya kita mau jamak nih, lafaz itu. Yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Contohnya begitu misalnya. Itu namanya waqaf intidhari. Itu namanya waqaf intidhari. Jadi berhenti di situ diulang-ulang dulu boleh, tidak masalah. Karena waqafnya waqaf intidhari. Nanti antum akan merasakan kalau misalnya membaca jamak asim, ya biasanya kalau untuk level pemula jamaknya asim. Syu'bah dengan Hafs. Wa ma adrik, wa ma adraka ma hiyah, misalnya begitu. Ya, jadi 2 kali. Syu'bah dulu baru Hafs. Bila qari telah berhenti pada satu lafaz, maka ia mulai dari lafaz sebelumnya untuk menyempurnakan maknanya. Kalau dia sudah berhenti di sana, maka silakan pilih beberapa kata sebelumnya untuk ibtida. Ini namanya waqaf intidhari. Waqaf itu. Jadi boleh berhenti di tempat-tempat tertentu untuk mengumpulkan riwayah atau qiraah bil jama'. Yang terakhir adalah waqaf ikhtiyari. Apa ikhtiyari? Waqaf yang enggak ada sebabnya. Kita pengen wakaf aja pokoknya. Itu namanya wakaf ikhtiyari. Bukan karena diuji, bukan karena kehabisan nafas, bukan karena lupa, bukan karena bersin, bukan karena ada penghalang, bukan juga karena pengen jamak. Terus wakaf di situ apa? Ya pengen wakaf aja. Persiapan buat ngambil nafas. Itu termasuk ikhtiyari, ya. Jadi termasuk bila qari tiba-tiba berhenti pada satu lafaz untuk mengambil nafas dengan sengaja. Nafasnya belum habis, tapi pengen nambah nafas dulu. Ini termasuk ikhtiyari. Kalau nafasnya beneran sudah habis, itu namanya idtirari. Kalau nafasnya belum habis, tapi pengen berhenti, namanya ikhtiyari. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Habis misalnya. Baru وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ udah habis. Itu namanya idtirari. Tapi kalau misalnya antum baca وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. Masih bisa sebenarnya kalau mau lanjut, cuma pengen berhenti di situ. Itu namanya ikhtiyari. Ya, kalau ikhtiyari harus mencari tempat terbaik. Kalau idtirari boleh berhenti di mana saja. Idtirari boleh berhenti di mana saja, di habisnya nafas. Ya, begitu. Ngulang lagi, ini banyak yang ngulang sih. Allahu ta'ala a'lam. Allahu akbar. Afwan ya kalau banyak yang ngulang. Harus dihapus-hapusin. Hukum wakaf ikhtiyari bagaimana? Terbagi menjadi 2. Ada yang boleh, ada yang terlarang. Kapan wakaf ikhtiyari boleh dan kapan wakaf ikhtiyari terlarang? Boleh kalau berada pada salah satu dari 3 keadaan. Apa saja? Yang pertama ketika kalimatnya tam. Apa sih kalimat yang tam? Kalau dalam bahasa Indonesia itu akhir paragraf. Tam itu akhir paragraf, gampangnya begitu. Kemudian kafi, titik atau koma, itu kafi. Kalau dalam bahasa Indonesia titik atau koma. Hasan, belum titik,
belum koma, tapi artinya baik. Itu hasan. Belum titik, belum koma, tapi artinya sudah baik. Qabih, belum titik, belum koma, dan artinya buruk. Maka kita boleh memilih wakaf atau melakukan wakaf ikhtiari ketika kalimatnya tam, kafi, atau hasan. Dan tidak boleh ikhtiar wakaf di tempat yang qabih. Tidak boleh berikhtiar untuk wakaf di tempat yang qabih. Jadi tam, kafi, hasan hukumnya jaiz, qabih hukumnya mamnu', halal, haram. Jaiz halal, qabih haram. Apakah selalu haram? Tidak. Kadang turun jadi makruh kalau makna kerusakannya nggak parah. Bahkan kadang asyaddu hurmah. Lebih haram lagi kalau maknanya rusaknya parah. Bahkan kalau sengaja bisa sampai tahap kufur. Seperti misalnya ada orang yang sengaja berhenti annahu la ilah, nggak mau lanjutin lagi. Dan dia sengaja misalnya seperti itu, bisa kufur. Contoh yang besar haramnya mana? Misalnya ada orang yang membaca ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat. Kemudian dilanjutkan wa antum sukara. Ini nggak boleh baca begitu. Ya. Jadi seolah-olah dia dua kalimat yang berbeda. Seolah-olah dua kalimat yang berbeda. Maka hati-hati. Ini biasanya dipakai buat membodohi orang-orang awam nih. Hei, kita nggak perlu sholat lagi. Kenapa? Karena Allah yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wah, iya bener ya. Padahal ada lanjutan ayatnya tuh. Kemudian tahu nggak orang yang sholat itu nanti bakal celaka? Oh iya, ada itu. Fawailul lil musallin. Berantakan lagi kan artinya. Nah, ini hati-hati. Jadi ini orang-orang kafir atau orang-orang yang benci Islam biasanya mengutip setengah-setengah ayat, memang sengaja berhenti pada tempat-tempat yang buruk, menukil pada potongan-potongan kalimat yang tidak semestinya. Orang-orang Islam harus paham. Kalau kitanya nggak paham, iya-iya aja nanti. Begitu ya. Inilah pentingnya menjaga wakaf. Karena kalau sudah buruk, kadang-kadang maknanya bisa sangat buruk. Kalau sudah buruk, maknanya kadang-kadang bisa sangat buruk sekali. Jadi, untuk wakaf ada ikhtibari, idtirari, intizari, dan ikhtiyari. Hukumnya ikhtibari, idtirari, intizari, semuanya halal. Dimanapun. Halal. Jaiz. Yang namanya lagi ujian, ya tergantung guru kan. Dimanapun. Mau maknanya sempurna, tidak sempurna, yang penting tahu cara berhentinya benar. Idtirari di luar kemampuan kita. Idtirari itu wakaf di luar kemampuan kita. Yang namanya di luar kemampuan kita nggak bisa milih. Lupanya pas di situ kok. Bersinnya pas di situ. Habis napasnya pas di situ, ya sudah. Yang penting nanti ketika ibtidaknya, jangan idtirari. Masa ibtidaknya terpaksa gitu ya. Saya terpaksa ibtidak di sini. Nggak ada ibtidak terpaksa. Ibtidak itu pasti milih. Nggak ada ibtidak terpaksa. Intidhari, jaiz. Cuma di sini sebetulnya untuk yang intidhari, jaiznya itu selama maknanya tidak qabih ya. Selama maknanya tidak qabih. Jadi selama tidak rusak maknanya, intidhari. Tapi intinya dia boleh berhenti walaupun belum selesai kalimatnya. Kemudian yang ikhtiyari, maka dia terbagi. Ada yang tam, ada yang kafi, ada yang hasan. Untuk tam, kafi, dan hasan hukumnya jaiz, halal. Untuk yang qabih hukumnya mamnu' atau haram. Rahman, ya Rahman, sa'idni